Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar penggemar spoiler? Selamat datang di Alur Cinema. Di review film kali ini saya akan mengusung film Hindustan yang bertajuk drama musikal. Dan sepasti ceritanya bikin baper dan mewek Bombay. Ya, Secret Superstar. Dirilis pada tahun 2017 yang disutradarai oleh Asit Chandan dan diproduksi oleh Aamir Khan yang juga ikut andil main di film ini. Seperti apa keseruannya? So, jangan kemana-mana, siapkan kopimu dan inilah alur ceritanya. Tokoh utama diperankan oleh seorang gadis cilik bernama Insia. Insi terlahir dari keluarga yang kurang harmonis. Di rumah, Insi sering mendapati ayah dan ibunya bertengkar hebat. Bahkan seringkali wajah ibunya lebam karena dipukul oleh sang ayah. Di sisi lain, Insi mempunyai kegemaran bernyanyi. Tak hanya itu, Insi juga sangat mahir dalam memainkan gitar. Di suatu hari kelak, ia bercita-cita menjadi seorang penyanyi besar. Namun mengingat latar belakang keluarganya, impian itu pun serasa tak mungkin terwujud. Suatu hari saat Insi melakukan perjalanan bersama teman-teman, datanglah seorang teman laki-laki bernama Cintan. Sebelumnya Cintan tahu bahwa Insi pandai bernyanyi dan bersuara merdu. Saat itu Cintan memberikan sebuah brosur audisi kontes menyanyi. Dalam brosur itu tercantum hadiah yang sangat menarik. Karena Insi tertarik, Insi pun menyimpan brosur itu dan membawanya pulang. Saat sampai di rumah, Insi berharap dapat meminta izin kepada ayahnya untuk mengikuti audisi itu. Namun harapannya lagi-lagi pupus saat melihat ayahnya yang begitu temperamen setiap pulang kerja. Insi sangat tidak tahan melihat ibunya diperlakukan tidak baik. Berulang kali Insi meminta kepada ibunya untuk bercerai saja dari ayahnya. Namun hingga kini ibunya masih saja bertahan, dikarenakan ayahnya adalah tumpuan satu-satunya ekonomi di keluarga itu. Saat pulang sekolah, sang ibu memberikan kejutan kepada Insi. Diam-diam ibu membelikannya sebuah laptop dengan hasil menjual kalung emasnya. Seorang ibu hanya ingin melihat anaknya tersenyum bahagia tanpa memikirkan masalah beban keluarga. Dari laptop itulah Insi mulai mengembangkan bakat terpendamnya. Saat itu terbesit di benak Insi untuk membuat sebuah channel. Dari mulai konten sederhana dan seadanya, Insi mulai menyanyikan sebuah lagu untuk diupload di channel YouTube-nya. Namun di sana Insi harus melakukan penyamaran dengan memakai cadar untuk menutupi jati dirinya. Hal itu dilakukan untuk mengelabui ayahnya, karena jika sang ayah tahu dia tidak fokus pada sekolahnya, maka Insi akan kena marah besar. Ya, Secret Superstar. Itu adalah nama channel YouTube Insi. Saat itu satu video telah diupload. Setiap saat Insi melihat hasil uploadannya itu, namun tak juga ada yang menonton, tak ada yang like maupun komen. Selang satu hari setelah pulang sekolah, Insi kembali membuka channel YouTube-nya. Dan betapa terkejutnya Insi, tiba-tiba views-nya meledak 11.000 penonton. Riang bukan kepalang saat tahu videonya meledak. Namun ibunya memintanya untuk tetap merahasiakannya dari ayahnya. Saat itu ada ratusan komen yang masuk dan salah satunya adalah seorang komposer musik terkenal bernama Sakti Kumar. Sang komposer berkata bahwa jika ingin terkenal maka Insi harus menghubunginya. Tiap hari Insi disibukkan dengan membuat video di YouTube. Tanpa disadari dia telah mengabaikan sekolahnya dan mengakibatkan nilai ulangannya anjlok. Gurunya meminta agar nilai ulangannya itu dimintakan tanda tangan kedua orang tuanya. Saat tahu nilai ulangan Insi anjlok, ayah pun marah besar. Sang ayah berkata kalau semua ini disebabkan karena Insi terlalu banyak bermain gitar. Dan saat itu juga ayah menghancurkan gitar Insi. Melihat itu semua, Insi tak bisa menahan emosi. Begitu juga dengan ayah yang hampir saja memukulnya. Di sekolah Cintan mencoba menghiburnya, namun Insi malah marah-marah dan terus saja murung. Malam itu ayah dan ibu Insi akan menghadiri pesta pernikahan. Saat itu ayah menyuruh ibu untuk mengenakan kalung emasnya. Dan ibu pun mulai panik, karena ibu telah menjual kalung itu untuk membelikan laptop Insi. Ketika tahu jika kalung itu telah terjual, ayah marah besar. Dan lagi-lagi ayah memukul ibu habis-habisan. Insi dan adiknya menyaksikan kejadian itu dan Insi pun tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya bisa menangis, bahkan seluruh tubuhnya gemetaran.
Ayahnya yang begitu kejam menyuruhnya untuk membuang laptopnya keluar dan menghancurkannya. Karena tak tega melihat ibunya yang tak berdaya, tanpa pikir panjang, Insi pun langsung melempar laptopnya keluar dan laptop itu pun hancur. Semenjak gitar dan laptopnya hancur, hari-hari Insi pun semakin murung. Impiannya serasa sirna oleh kekejaman ayahnya sendiri. Di sekolah, Cintan mencoba menghibur Insi, dan perlahan Insi pun merasa lebih baik. Dan Insi juga minta maaf atas sikap kerasnya tempo hari. Dan di perjalanan pulang sekolah, Insi banyak bercerita tentang keluarganya. Siang itu ayah pulang dengan membawa kabar bahwa ia mendapat pekerjaan baru di Arab Saudi. Insi bilang ke ibunya bahwa dia memilih kabur daripada harus ikut pindah ke Arab Saudi. Dan ayah pun berencana untuk membawa semua keluarganya pindah ke Arab Saudi. Ayah bilang Insi akan dijodohkan oleh seorang anak temannya yang kaya raya. Saat itu Insi bilang ke ibunya bahwa dia memilih kabur daripada harus ikut pindah ke Saudi. Saat itu ketika sedang menonton TV, Insi kembali melihat tayangan Sakti Kumar dan Insi berencana untuk menemuinya. Dibantu oleh Cintan, Insi pun dapat menghubungi komposer terkenal itu. Singkat cerita, Sakti Kumar menyuruhnya untuk datang esok hari dan mereka akan mengadakan rekaman. Namun untuk menemui Sakti Kumar, Insi harus mengadakan perjalanan pergi ke Mumbai. Dan Insi pun tidak punya pengalaman perjalanan sejauh itu, bahkan harus naik pesawat. Akhirnya lagi-lagi Insi dibantu oleh si baik hati Cintan. Cintan rela membantu Insi dengan tulus, mulai dari pesan tiket, kabur dari sekolah, dan mengajari check-in saat di bandara. Perjalanan pun berjalan lancar. Sesampainya di bandara, Sakti Kumar telah mengirim orang suruhannya untuk menjemput Insi di bandara dan langsung saja mereka menuju ke studio. Saat itu adalah kali pertamanya Insi bertemu dengan Sakti Kumar. Namun Insi sedikit risih melihat kelakuan Sakti Kumar. Insi mungkin tidak bisa melihat lelaki yang agak genit, playboy, dan kadang sering bicara ngabur. Singkat cerita, Insi mulai melakukan rekaman, namun lagu yang diberikan oleh Sakti kurang cocok dengan karakter Insi. Karena di sana Insi harus menyanyikan lagu remix yang sedikit seksi. Body language. Sedangkan Insi terbiasa dengan lagu-lagu melo, dan hal itu membuat Insi kesulitan dalam membawakannya. Akhirnya Insi melakukan negosiasi dengan Sakti Kumar bahwa dia tetap akan menyanyikan lagunya dengan karakternya sendiri. Tadinya Sakti tidak setuju karena lagu melo dianggap sudah tidak mengikuti tren zaman sekarang. Namun Insi tetap ngotot untuk membawakannya bergender melo, dan dengan berat hati akhirnya Sakti menyetujuinya. Untuk pertama kalinya Sakti mendengar Insi membawakan lagunya, ia tampak syok, tidak percaya, dan seluruh studio pun terdiam mendengar indahnya suara Insi. Saat itu Sakti nampak kegirangan karena telah menemukan penyanyi bersuara emas. Akhirnya rekaman pun berjalan lancar dan Sakti mengantarkan Insi pulang menuju ke bandara. Saat perjalanan, Insi pun meminta imbalan kepada Sakti. Namun kali ini tidak berupa uang. Insi bercerita bahwa ia ingin ayah dan ibunya bercerai, dan Insi meminta Sakti mempertemukannya dengan Shina. Shina adalah seorang pengacara istri Sakti Kumar, dan Shina sangat handal memenangkan setiap kasus perceraian. Awalnya Sakti tidak mau, namun karena ia sudah berjanji kepada Insi akan membantunya, akhirnya komposer itu pun tidak punya pilihan lain. Seminggu kemudian adalah tanggal Insi membuat janji dengan Shina. Saat itu Insi kembali bolos sekolah untuk melakukan penerbangan kedua kalinya ke Mumbai. Setelah sampai di Mumbai, Insi bertemu dengan Shina dan ia menceritakan semua kekerasan yang dialami oleh ibunya. Shina merasa tak tega dan kasihan kepada Insi. Akhirnya Shina membuatkan berkas yang harus ditandatangani oleh ibu Insi secara lengkap, karena hal itu akan dijadikan pengajuan perceraian di pengadilan. Sesampainya di rumah, Insi memperlihatkan berkas perceraian itu kepada ibunya, dan sang ibu auto marah-marah karena melihat tindakan Insi yang sejauh itu. Spontan, ibu menolak dan akan tetap ikut ayahnya pindah ke Saudi. Namun diam-diam sang ibu tetap menyimpan berkas itu sebagai bahan pertimbangan.
Insi kecewa kepada ibunya karena Insi sudah berjuang mati-matian untuk membela ibunya, namun sang ibu masih saja tidak mengerti. Akhirnya Insi menangis dan lari ke atas loteng. Dan di atas loteng Insi menemukan pecahan laptopnya yang hancur tempo hari. Ternyata sang adiklah yang mengumpulkan serpihan laptop itu dan mencoba merangkainya kembali dengan lem dan lakban. Melihat hal itu, Insi sangat tersentuh oleh ketulusan adiknya, bahwasanya sang adik sangat menyayangi Insi. Insi pun berlari dan memeluk erat sang adik serta meminta maaf karena selama ini ia selalu galak kepadanya. Di ruangan itu juga ada nenek yang menyaksikan momen haru itu. Kemudian nenek bercerita bahwa dulu ayahnya tidak menginginkan kelahiran Insi karena tahu bahwa bayi yang dikandung ibunya adalah bayi perempuan. Namun ibunya tetap mempertahankannya dan lari dari rumah dalam keadaan hamil selama 10 bulan dan kembali pulang setelah Insi dilahirkan. Melihat pengorbanan ibu, Insi merasa bersalah karena telah mengacuhkannya. Insi merasa sangat egois. Untuk menebus rasa bersalahnya, Insi akhirnya menghapus akun YouTube-nya dan mengubur semua mimpi dan keinginannya untuk menjadi superstar. Akhirnya Insi menyetujui untuk pindah bersama keluarganya ke Arab Saudi. Saat Insi menghapus kanal YouTube-nya, media pun tiba-tiba heboh karena Secret Superstar tiba-tiba hilang tanpa alasan. Hari itu hari terakhir di sekolah. Para murid merayakan kelulusan dengan bahagia dan mereka mencoret-coret seragam. Namun Insi tidak mau mencoret-coret seragamnya dan masih saja termenung. Siang itu ibunya datang menjemput ke sekolah. Cintan menghampiri dan meminta izin untuk berjalan-jalan merayakan hari kelulusan. Siang itu juga Sakti Kumar menelpon dan memberitahukan bahwa lagunya masuk ke nominasi ajang penghargaan lagu terbaik. Dan Sakti meminta Insi untuk menghadiri nominasi tersebut. Namun Insi menolak karena hari itu adalah tepat hari keberangkatannya pergi ke Arab Saudi. Singkat cerita, mereka sekeluarga pun berangkat. Sesampainya di bandara, barang bawaan pun ditimbang dan ternyata barang bawaan mereka mengalami kelebihan berat. Akhirnya sang ayah menyuruh Insi untuk membuang gitarnya ke tong sampah untuk mengurangi beban bawaan. Dengan menahan emosi, Insi pun menuruti keinginan sang ayah dan membuang gitarnya ke tong sampah. Melihat hal itu, ibunya berontak dan mencoba melawan. Saat itu ibu sudah tidak bisa membendung emosinya lagi dan ayah pun hampir saja menampar ibunya di muka umum. Namun ibu mengancam jika ayahnya berani lagi memukulnya maka semua orang di bandara akan merekamnya dan akan mengunggahnya di media sosial. Akhirnya ibunya memungut kembali gitar yang dibuang di tong sampah dan menandatangani berkas perceraian yang dibuat oleh pengacara Shina. Akhirnya sang ibu membawa Insi dan adiknya keluar bandara dan mereka memutuskan untuk membatalkan penerbangannya ke Arab Saudi. Kemudian mereka bertiga pun tak tahu harus pergi kemana. Akhirnya Insi menelpon Sakti Kumar untuk memintanya menjemputnya di bandara. Dan Insi pun bersedia untuk menghadiri malam nominasi penghargaan tersebut. Keputusan itu pun disambut hangat oleh Sakti dan mereka pun sampai di panggung penghargaan itu. Saat itu pembawa acara mulai mengumumkan nominasi penyanyi wanita terbaik. Sakti Kumar dan Insi pun sudah harap-harap cemas. Namun saat itu bukanlah Insi yang terpanggil, melainkan penyanyi terkenal bernama Monali Thakur. Namun Monali menyerahkan piala itu kepada Insi dan mengatakan bahwa Insilah yang lebih pantas menerima penghargaan tersebut karena suaranya yang lebih indah daripada Monali. Ya, Secret Superstar. Monali Thakur meminta kepada penyanyi wanita bercadar itu untuk naik ke atas panggung. Sorot lampu langsung diarahkan kepada Insi yang saat itu masih malu-malu. Dan Insi pun maju ke panggung. Saat itu juga ia berani membuka cadarnya dan menampakkan jati dirinya yang asli. Di atas panggung Insi mengatakan bahwa ibunya lah yang berperan di balik ketenarannya itu. Mulai dari gitar yang dibelikannya sejak umur 6 tahun dan laptop yang dibelinya hasil menjual kalung emas satu-satunya. Semua itu dilakukan ibu semata-mata untuk kesuksesan anaknya tersayang yaitu Insi. Dan film pun tamat. Nah Sobat Sinema, itu dia rekapan film kita kali ini. Terima kasih sudah stay di Alur Sinema. Nantikan review film berikutnya. Semoga kalian sehat selalu dan wassalamualaikum.